Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan Ustadz Arifin. Hari ini kita ketemu pada mata pelajaran Quran Hadis kelas 1. Anak-anak sekalian, kita masih berada di bab 3 tentang pelajaran hadis. Insya Allah kita akan lanjutkan tentang hadis yang mana telah kita saksikan juga ilustrasi videonya pertemuan yang lalu. Mungkin ada beberapa anak yang takut, tapi takutnya membuat kita lebih baik, yaitu kita senantiasa mengucap basmalah ketika makan. Anak-anak sekalian, sebelum mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa dulu. Semoga kita dimudahkan dan aktivitas kita dalam menyimak materi ini mendapatkan pahala dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang salah satu adab dalam ketika akan makan, yaitu dengan baca bismillah. Kemudian adab yang kedua berdasarkan hadis Nabi adalah kita baca dulu teksnya bersama-sama. Kedua, makan dengan tangan kanan. Orang beriman tidak boleh makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri adalah perbuatan syaitan dan kebiasaan orang-orang kafir. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Tangan kiri digunakan untuk membersihkan kotoran ketika buang air dan membersihkan najis. Anak-anak sekalian, jadi yang kedua setelah sebelum makan kita baca bismillah, adab yang kedua adalah menggunakan tangan kanan. Jadi tangan kanan ini kenapa digunakan untuk makan? Satu, karena alasannya adalah kalau kita menggunakan tangan kiri maka kita meniru sikap atau sifat setan. Jadi setan itu kalau makan menggunakan tangan kiri. Kalau kita niru dengan tangan kiri berarti kita sama dengan setan. Yang kedua adalah kebiasaan orang-orang kafir. Jadi orang-orang yang tidak beragama atau yang tidak beragama Islam itu mereka menggunakan tangan kiri dengan bangga, kelihatan keren. Padahal kalau kita teliti secara medis maupun secara kesehatan dijelaskan di sini, tangan kiri itu cocoknya untuk membersihkan ketika buang air. Bayangkan anak-anak, kalau tangan kiri dibersihkan untuk buang air, kok kita gunakan juga untuk makan? Barangkali ada bakteri-bakteri yang berbahaya. Maka adab yang kedua dalam makan adalah menggunakan tangan kanan. Tolong diingat betul dan diamalkan. Termasuk anak-anak kalau ketika ini makan gorengan kemudian sambil makan yang berani cabai. Jangan kalian makan gorengan tangan kanan, tangan kirinya gigit cabai. Itu termasuk keliru. Kalau kalian memang ingin makan gorengan dengan cabai, makan gorengan, cabainya juga dimakan menggunakan tangan kanan. Secara bergantian bisa. Jadi itu termasuk adab yang perlu diperhatikan. Jadi tidak ada alasan apapun yang membolehkan dengan tangan kiri kecuali kalau darurat, misalnya tangan kanannya tidak ada, orang cacat, adanya tangan kiri maka boleh. Tapi kalau tidak cacat, tidak ada alasan, maka menggunakan tangan kanan. Jadi termasuk itu ya, ketika jajan makannya pakai tangan kanan, kemudian lupa ngambil sausnya tangan kiri, jangan. Usahakan selalu menggunakan tangan kanan. Ketika membawa makanan ke dalam mulut menggunakan tangan yang kanan, ini yang kanan. Yang ketiga kita baca bersama-sama. Ketiga, makan makanan terdekat. Mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita menjadikan suasana makan menjadi tertib dan rapi. Lanjut, apalagi jika makanan yang lain yang tersedia jenisnya sama. Mengapa harus mengambil yang jauh sehingga dapat menimbulkan kegaduhan? Akan tetapi jika jenis makanan itu beraneka ragam, maka boleh mengambil makanan yang jauh dari kita karena hendak memilih makanan yang disukai. Selama makanan itu sejenis, makanlah makanan yang ada di dekatmu. Anak-anak sekalian, kalau anak pernah makan bersama di meja makan, kemudian misalnya anak-anak ingin makan ayam, di dekatnya anak-anak sudah ada mangkok yang berisi ayam. Tapi tidak boleh anak-anak pengen ayam yang itu yang di sana sehingga tangannya maju, meja makannya jadi berantakan atau merepotkan orang lain yang sedang makan. Jadi sunahnya adalah ketika makan ambil makanan terdekat, kecuali kalau misalnya kita pengen sop, yang ada di sini kok ayam sama telur, sopnya di sana. Boleh minta tolong atau kita misalnya ambil sendiri tanpa menimbulkan kegaduhan.
Jadi kalau makanannya sama ambil yang terdekat, tapi kalau ingin makanan yang berbeda, boleh ambil dari yang agak jauh tidak apa-apa. Tapi kalau bisa yang lebih dekat, maka itu lebih baik. Kemudian anak-anak sekalian, untuk pertemuan kita hari ini saya kira cukup tentang sekian. Tolong diamalkan. 3 kita ulang. 3 adab makan. 1 membaca bismillah sebelum makan. 2 menggunakan tangan kanan. Yang ketiga adalah mengambil makanan terdekat. Sekali lagi tolong diucapkan di rumah. 1, baca doa sebelum makan. Yang kedua, betul, menggunakan tangan kanan. Yang ketiga adalah mengambil makanan terdekat. Yang ketiga ini mungkin belum banyak dipraktekkan. Setelah tahu, tolong anak-anak praktekkan di rumah dan anak-anak bisa sebarkan kepada teman-temannya anak-anak yang ada di lingkungan atau adik kakaknya. Kak, Maam tuh harus makanan yang terdekat, jangan yang jauh-jauh seperti itu. Nah, pertemuan kita sampai di sini anak-anak sekalian. Untuk tugas evaluasi hari ini adalah di halaman 46. Silakan anak-anak dibuka sampai dengan 47. Yaitu latihan menebalkan huruf Arab hadis tentang adab makan, kemudian yang kedua melengkapi potongan hadis, kemudian yang ketiga adalah mengerjakan soal isian nomor 1 sampai dengan 5 yang pilihannya sudah tersedia. Kemudian tolong dengarkan dengan betul, kirimkan foto hasil tugasnya ke WA Ustazah Bekti, bukan ke Ustadz Sarifin ya. Jadi selama 1 minggu ke depan insya Allah anak-anak mengirim tugasnya ke WA-nya Ustazah Bekti. Jadi kalau setelah mendengarkan materi ini, kemudian tugasnya difoto, kirimkan ke WA Ustazah Bekti. So nanti di grup juga akan Ustadz Arifin ingatkan. Nah sekalian, untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian. Kita akhiri bersama dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa, warinal batila batila warzuqna ijtinaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.